hari ini kita belajar tentang tema 3, subtema 3 pembelajaran 1, yaitu peduli terhadap makhluk hidup dan cinta lingkungan. Jadi pembahasan kita pada hari ini tentang cinta kepada makhluk hidup atau menjaga lingkungan. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati, dan juga siswa dapat mengidentifikasi cara melestarikan alam dengan baik atau menjaga lingkungan dengan baik. Baik, langsung saja masuk materi. Pengertian apa sih sumber daya alam itu, Pak? Sumber daya alam itu ada dua jenis, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Jadi sumber daya alam hayati itu yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya tanaman, hewan. Kalau sumber non hayati yaitu sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Itu memang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Contoh air, matahari, tanah. Apa sih manfaat sumber daya alam hayati itu? Oke, Bapak akan menjelaskan satu persatu manfaat sumber daya alam hayati. Di sini pembahasan kita yaitu sumber daya alam hayati. Manfaat sumber daya alam hayati dalam peralatan papan yaitu contohnya pohon jati, pohon mahoni, pohon cendana, pohon pinus. Pohon ini bisa menjadikan peralatan rumah, seperti membuat rumah atau bisa juga membuat sampan. Durian bisa juga batangnya untuk membuat rumah karena batangnya agak kokoh, kan. Yang kedua yaitu manfaat sumber daya alam hayati, bahan sandang atau pakaian. Ini contohnya kapas, ulat sutra, domba. Domba ini bisa membuat pakaian atau selimut. Benang wol. Oke, mantap. Apa lagi? Kapas. Contoh dari kapas apa? Bantal. Oke, bagus. Oke, tadi sumber bahan pangan. Ini sumber makanan hewani. Contohnya sapi, ayam, udang, ikan. Pak, apa manfaat dari ayam, sapi, ikan, udang? Kalau ayam, dagingnya bisa dimakan, sapi bisa juga dimakan, dagingnya, udang, ikan. Dagingnya boleh, susunya bisa kita konsumsi. Diproduksi dulu. Bisa. Ayam ini bisa bulunya menjadikan kemoceng untuk melalap debu. Dan juga sirip ikan itu bisa membuat karya seni. Dia tuh dijemur dulu, sudah tuh dikaryakan di suatu gambar. Bisa membuat ikan ditaruh satu-satu siripnya tadi. Oke? Dan juga kotoran ayam ini bisa juga jadikan pupuk. Sapi juga bisa kotorannya menjadi pupuk. Tidak lah, kan diapakan dulu. Oke, lanjut. Manfaat sumber daya alam tentang sumber bahan pangan, yaitu palawija, sayuran, buah-buahan. Palawija ini termasuk padi, kedelai. Kalau
jenis buah-buahan. Apa namanya? Kucing. Nggak tahu Pak, bukan kucing. Gak tahu, tanyakan sama orang di pasar besok. Kalau nanti pergi ke pasar kak, mana yang namanya mata kucing. Pak, Kalau dikasih kucing, bapak tuh bercanda. kata ini ya. Apa? Saudaraku, Pak. Iya Pak. Kata kucingku saudaraku Kak. Saudara kuruku itu bisa juga bahasa kampungnya lansip loh. Lansip beda. Nah beda, tapi bunyi sama. Ya, kan cuma agak mirip dikit. Oke, Bapak punya akan menyuruh kalian mengisi contoh sumber daya alam hayati. Siapa yang mau maju? Diana, silakan. Contoh dari sumber daya alam hayati yang Bapak jelaskan tadi. Apa contohnya? 1. Tentang tumbuhan atau buah-buahan. Cuma 1 Pak. Ya, boleh juga 2. Apel. Nah, kalau sayur-sayuran apa tadi? Brokoli. Nah, kalau hewan? Kalau hewan ada ayam. Nah, bagus. Dah. Ada Tepuk Pak. tangan untuk Diana. Dah, siapa lagi yang mau maju untuk misi tugas yang Bapak kasih? Iya Pak. Nanti? Iya Pak. Ya, tolong isi ini dulu. Coba sebutkan contoh dari sumber daya alam hayati yang tentang tumbuhan, hewan. Padi kita. Bagus. Apalagi kalau hewan apa? Kambing. Kambing bisa juga. Kalau sayuran? Sayuran. Ayam ada Pak. Pasti Bapak nggak tahu pacoy Pacoy kan? apa? Apa ini kos? Dari sayuran kan Pak? Oke, tepuk tangan untuk Melvi. Oke, apakah anak Bapak sudah paham pembelajaran hari ini? Iya Pak. Jadi itu tentang manfaat sumber daya alam hayati. Pak, gimana cara melestarikan sumber daya alam ini, Pak? Cara melestarikan sumber daya alam yaitu kita harus menjaga, jangan membuang sampah sembarangan. Itu mengakibatkan banjir. Jangan menebang pohon secara sembarangan. Dan kalau mau anak-anak Bapak bagaimana cara apanya menjaganya, itu buanglah sampah pada tempatnya, jagalah kebersihan, dan juga biasakan menanam apa? Bagus, pintar Diana. Jadi itu cara untuk melestarikan daya alam. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Udah ngerti? Udah paham? Bagus ini. Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yaitu kita harus pandai atau tahu apa manfaat sumber daya alam hayati yang Bapak jelaskan tadi, hewan, tumbuh-tumbuhan, tentang matahari itu yang non hayati dan tahu bagaimana cara melestarikan sumber daya alam, supaya hidup kita lebih nyaman, sehat. Baik, sampai di situ. Kalau tidak ada pertanyaan sampai di situ pembelajaran kita pada hari ini. Dan Bapak harap anak-anak Bapak bisa mengulang di rumah supaya lebih mengerti cara menjaga lingkungan dan manfaat sumber daya alam hayati itu yang
penjelasan ini. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.